Sebelum punya perusahaannya sendiri, August Horch ini sebenarnya adalah anak buah andalannya Carl Benz. Oh, namanya sudah jelas ini. Benar. Bosnya Mercedes-Benz ini ya. Bosnya Mercedes-Benz, pendiri dari Mercedes-Benz bahkan. Tapi karena Horch ini orangnya terlalu visioner dan ambisius, dia milih untuk resign buat bikin pabrik sendiri. Tepatnya di tahun 1899. Yang pabriknya kemudian dikasih nama A. Horch & Cie. Jadi Horch ini tuh adalah seorang engineer garis keras, Son, yang sangat tergila-gila dengan yang namanya kualitas dan orangnya perfeksionis banget, dan dia juga terobsesi sama balapan mobil, Son. Jadi dia menjalankan perusahaannya tuh dengan seperti itulah, pengen membuat mobil yang bagus, kualitas terbaik dan kencang. Tapi di perusahaan yang dia bangun sendiri, ternyata jajaran direktur dan manajer keuangannya atau CFO dibilangnya gitu ya, itu cuma peduli soal margin keuntungan dan cara menekan biaya produksi doang, Son. Pengennya profit gitu. Tapi emang masuk akal sih kayak gitu sih, ya kan? Dia dibikin kualitas tapi budgetnya mana? Dia manajer kita ngomong gitu. Loh, kamu ngapain pakai mic itu? Ganti dong mic 200 juta. Nah, Kan kualitas yang penting budget. tapi kan manajer bukan yang duduk di sini. Itu kan dia yang bikin. Oh gitu. Iya dong, beda dong. Iya. Beda dong. Tapi emang selalu ada seperti itu, ya Iya, kan? iya. Perseteruan antara orang yang mencari uang sama yang Ya, berkarya. marketing kan maunya entertain. Orang finance-nya ngamuk. Gak ada hubungannya sini kan inovator dan orang keuangan. Maksudnya Kenapa antar marketing divisi. entertain Antar divisi ini maksudnya. bawa ini bagaimana gitu. Puncaknya terjadi di tahun 1909 setelah perdebatan panjang soal mesin yang gagal di balapan dan dana yang dianggap boros karena mungkin research and development terus kan. Para pemegang saham bersekongkol, Son. Akhirnya mereka melakukan voting dan memutuskan untuk menendang August Horch keluar dari perusahaannya sendiri, Son. Wah, itu didiriin sama dia juga. Iya. Kan tadi bilang dia kan kerja di bawahnya Mercedes-Benz, Iya. terus keluar bikin pabrik sendiri. Gue kira staff doang. Kan pasti narik investor, tapi dia orangnya perfeksionis banget. Investor pengennya duit, dia ditendang dari perusahaannya sendiri, gila kan? Bisa sih. Tentunya Horch langsung ngamuk banget, Son. Gak pakai lama, sebulan kemudian dia ngediriin sebuah perusahaan baru persis di kota yang sama, Son. Perusahaan barunya itu dinamai August Horch Automobil Werke GmbH. Asik, kan kayak apa namanya BMW, kepanjangannya apa BMW? Bayerische Motoren Werke. Asik. Motorworks, Bayerische kayak dari kota Bayer berarti. Disinilah dewan direksi perusahaan lamanya main kotor, Son. Mereka kemudian menuntut Horch ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Kata mereka, nama Horch itu udah jadi merek dagang perusahaannya mereka dong. Jadi Horch gak boleh pakai dong di perusahaan barunya gitu kan. Tapi kan masalahnya itu kan nama keluarganya si August Horch, ya kan? Masa dia nggak boleh pakai nama belakangnya sendiri gitu kan buat nama perusahaan. Tapi sialnya, pengadilan di Jerman itu memenangkan perusahaan lamanya si August. Akhirnya Horch resmi dilarang dipakai sama si August Horch sendiri. Dalam keadaan frustrasi, Horch akhirnya ngadain rapat darurat di apartemen temannya. Namanya Franz Fickenscher. Buat nyari nama baru gitulah rapatnya, ya kan. Sudut ruangan itu, anak dari Franz ini lagi ngerjain PR bahasa Latin gitu. Sambil nguping obrolan bokapnya sama si Horch. Anak ini tiba-tiba ngomong, Son. Kata Horch dalam bahasa Jerman tuh kan artinya mendengar. Kenapa nggak diterjemahin ke bahasa Latin aja? Tahu nggak bahasa Latin yang mendengar apa? Audi. Waduh. Nah, Audi itu. ruangan langsung hening. August Horch pun langsung sadar kalau ide bocah itu keren banget gitu. Akhirnya diambil namanya. Nama perusahaannya si Horch yang baru itu dirubah menjadi Audi Automobil Werke GmbH. Saya nggak tahu GmbH itu apaan Tapi sebenarnya. GmbH itu kan Iya. sering banget. Pakai pasti bahasa Jerman. Jangan kayak TBK gitu kali ya. Tapi nggak TBK lah, itu kan berarti udah IPO. Kalau TBK gimana sih? Ini baru buka pabrik, nggak ada 10 tahun sudah IPO. Bisa. Keren sini. Iya. Ternyata GmbH itu artinya PT, Son. Nah, PT, perseroan terbatas. Iya. Jadi ya udah dibangun deh tuh perusahaannya Audi di tahun 1910. Nah, ini ada cerita tentang balas dendamnya nih, Son nih, yang seru nih. Jadi 2 dekade kemudian atau 20 tahun ya, saat krisis ekonomi Great Depression menghantam Eropa, perusahaan mobil pada kolaps waktu itu. Nah, untuk menyelamatkan industri, 4 perusahaan mobil Jerman akhirnya memutuskan untuk merger. Siapa aja 4 perusahaan itu? Yang pertama ada DKW namanya. Terus Wanderer, Audi, dan Horch. Perusahaan lamanya August Horch. Iya. Yang dulu pernah pecat dia nih, ya kan? Gabung. Akhirnya gabungan dari 4 merek mobil ini itu menghasilkan satu entitas baru yang bernama Auto Union yang dilambangkan dengan logo 4 cincin, logonya Audi sekarang. Oh gitu. Yang saling terkait. Gitu. Jadi mungkin yang awalnya si Audi emang sendiri itu logonya belum itu kali ya. Belum logonya. Ya kan, pas udah jadi Auto Union, baru tak. Tapi dia mikir namanya Itu Audi logonya ya? Audi. Iya, tapi kenapa milihnya namanya Audi ya? Jadi ya yang pilih ya. Dari 4 itu kan, kan anggapannya lu sebagai misalnya pemimpin dari salah satu perusahaan itu gitu kan. Karena Audi yang paling mendominasi daripada 3 perusahaan lainnya, Son. Makanya itu dia balas dendamnya. Karena Audi yang paling mendominasi, akhirnya ya Audi yang ngambil itu semua. Yang lainnya kalah, ketelan, kegulung. Ya kan?
Makanya kalau orang nanya gitu, kenapa logonya itu ada 4 cincin? Karena dulunya dia sempat gabung sama 4 perusahaan mobil, Son. Keren banget ya. Gitu Dan ya. yang menang Audi. Hebat sih.